Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama saya Demas Agil di segmen terbaru dari CVT Indonesia, yaitu Ngepodcast, Ngepoin Motorsport Podcast. Hari ini hari yang sangat cerah di sirkuit Eduton Arena BSD City. Dan di hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat legit. Jadi ceritanya kenapa kita bisa panggil bintang tamu ini, saya ditanya waktu meeting tim, siapa ya bintang tamunya? Saya bilang, oh jangan dari saya. Kalau dari saya kenal banyak orang, nanti bias karena saya bisa milih yang dekat sama saya. Coba saya lempar ke tim. Tiba-tiba salah satu orang tim bilang, Gopas kalau nggak salah yang bilang, Om Jimmy Lukita aja. Wah, berarti, barusan saya sebut orangnya, berarti Om Jimmy Lukita ini adalah orang yang sangat legit di dunia motorsport dari dulu sampai sekarang. Dan mari kita sambut Om Jimmy Lukita. Apa kabar Om Jimmy? Halo Demas. Apa kabar? Baik. Baik. Wah, halo. Nah, ini Om Jimmy Lukita. Om Jimmy adalah pembalap dari tahun berapa? 1978. Itu 40 tahun lebih ya sampai sekarang ya. wow. Iya, 40 tahun lebih. Jadi 1978 pada saat saya umur 13. Oke. Ya. Bisa ceritain, Tom? Oke, saya cerita sedikit ya. Awalnya itu adalah kebetulan orang tua saya pembalap. Dan pada saat itu dia adalah pembalap go-kart. Sebelumnya dia balap motor, rally, dan go-kart. Nah, pada saat balap go-kart, timbul ide di antara pembalap go-kart, yuk anak-anak kita suruh balap di bawah 16 tahun. Nah, pada zaman 1978, lucunya lagi, belum diciptakan go-kart untuk anak kecil. Oke. Kan tahun 78, belum ada go-kart anak kecil. Nah, akhirnya kita pakai go-kart orang tua kita masing-masing. Jadi, ya begitulah jadinya, pembalap cilik menggunakan go-kart dewasa. Tentunya setir sama bangkunya di-adjust. Tapi kecepatannya, dimensinya itu go-kart dewasa. Kalau sekarang kan udah ada go-kart mini rock yang go-kartnya memang dimensinya lebih kecil sesuai dengan umurnya. Ada kadet, yes, ada mini ada rock. kadet lagi. Dulu benar-benar cuma satu go-kart, ya go-kart dewasa. Terus kalau nggak salah, go-kart zaman dulu tuh belum ada bumper-bumpernya, Om ya? Exactly. Jadi go-kart zaman dulu sebenarnya memang lebih bahaya karena nggak ada side pod, bumper depan, samping nggak ada. Jadi kalau benar-benar namanya open wheeler, kita side by side, bannya kena ya bisa terbang. Terus zaman itu juga saya ingat belum ada namanya rip protector. Jadi kalau saya habis balap pada biru-biru, samping, belakang, baju gitu. balap. Oh, baju balap pakai, cuma nggak ada rip protector. Itu yang bikin kita jadi biru-biru kan, karena nggak ketahan. Ya, beloknya kayak badan. Betul, betul. Berarti umur 13 tahun, itu langsung full, apa ada jedanya dulu? Langsung, jadi umur 13 sampai 16, ya saya balap go-kart. Namanya, waktu itu kita bilangnya junior, balap go-kart junior, di bawah 16 tahun. Ya udah, saya ikut balap go-kart. Gitu. Kenapa Om? Kenapa milih balapan dibanding kan ada cabang-cabang olahraga lain di Indonesia, entah catur atau pingpong gitu. Kenapa balapan Om? Ini lebih lagi ke orang tua karena orang tua saya pembalap. Jadi ya saya ikutnya olahraga balap. Dan ibu saya waktu itu pesan ke saya, boleh balap tapi harus roda 4. Ya udah, saya ikutnya balap go-kart, nggak balap motor. Bapak Om Jimmy pembalap juga? Yes. Dari kecil nonton lihat diceburin atau menceburkan diri? Dua-duanya. Dua-duanya. Titik baliknya apa Om? Kayak Om bisa yakin, oke, mau berkarir di dunia balap nih, karena kan dunia balap tuh market yang sangat kecil banget, yang jarang gitu, orang nggak banyak tahu. Nah, Om bisa yakin untuk berkarir di situ? Pertama mungkin saya senang balap, kedua jiwa kompetisi. Dan yang ketiga mungkin dengan saya dari muda balap, ya akhirnya saya juga harus dari kecil udah terbiasa harus jaga stamina, harus berjiwa sportif, kayak gitulah. Jadi itu yang membuat saya pengen jadi pembalap. Oke. Nah, saya juga ada fun fact mengenai Om Jimmy Lukita. Beliau ini satu alma mater sama saya. Kita sama-sama dari tim pabrikan Toyota.
Betul. Betul loh Pak ya. Betul. Jadi Om Jimmy ini ibaratnya kakak kelas saya, senior saya di tim Toyota dan sama-sama sudah nggak di sana. Ya. Coba Om, gimana tolong ceritain Om, Jadi, waktu tim Toyota tuh Om mulai masuk tahun berapa kah, balapnya apa saja? Jadi Toyota Tim Indonesia saya mulai dikontrak tahun 1992 sampai 1997. 1997 timnya stop karena ada krisis moneter. Nah, lucunya pada beberapa saat yang lalu saya minta foto sama Demas, lalu saya posting di Instagram saya bilang, ini saya dulu pembalap TTI, Toyota Tim Indonesia 20 tahun yang lalu. Dan sekarang saya bisa foto sama pembalap yang 20 tahun kemudian. Ini juga punya sejarah. Jadi gini, pertama kali saya balap di tim itu adalah menggunakan Toyota Starlet. Toyota Starlet pada saat itu, balapan bulan September, saya masih ingat, tahun 1992. Oke. Seri berikutnya, Desember 1992 di tahun yang sama, kita udah balap di Sentul. Oke. Jadi Sentul waktu itu adalah soft opening 1992. Jadi saya ngerasain balap terakhir di Ancol, dan saya juga ngerasain balap yang pertama kali di sirkuit Sentul. Menggunakan Toyota Starlet itu. Ya, kalau di ngomongin mobil, abis itu saya menggunakan Toyota Corolla GTI dengan mesin 4AG, lalu Toyota New Corolla, all New Corolla. Abis itu lalu saya Toyota Grid Corolla dengan spek Grup A, ikut di balapan namanya Asian Festival of Speed, AFOS, di Sentul tahun 95-96. Oke, berarti balapnya udah banyak banget. Dan kita tuh pengen tahu Om, di sini kan kita ngepoin motorsport, kita pengen ngepoin Om, balapnya udah apa aja dan di mana aja sih Om? Oke, kalau dari jenis sih saya balap go-kart dan mobil. Saya nggak pernah ikut rally. Tapi kalau di balap mobil, saya udah ngerasain endurance race di Ancol 15 jam. Lalu di Sentul 2 kali dengan Toyota Tim Indonesia dengan Starlet dan pakai Timor. Oke. Pakai Timor. Dan kalau di sirkuit di Indonesia saya udah pernah balap di Karawaci. Oke. Saya juga cukup beruntung bisa balap di Karawaci karena habis itu sirkuitnya udah nggak dipakai lagi. Lalu di sini di BSD City saya 2017, 18, 19 saya juga udah pernah balap. Dan itu saya senang banget karena penontonnya banyak dan sirkuitnya very challenging. Di Sentul juga saya juga udah pernah ngerasain night race. 2 kali kita ngerasain night race, itu juga sensasi juga buat saya. Dan di Ancol juga waktu 15 jam itu hitungannya night race juga. Karena saya start jam 12 malam, finishnya besoknya jam 3 siang. Jadi ya udah pernah ngerasain juga night race di Ancol. Udah macam-macam endurance, malam, pagi, siang, semua udah ngerasain. Betul. Kalau bicara tadi Karawaci, iya betul sih Om. Itu sangat beruntung yang pernah balapan sana karena cuma 2 kali. Betul. Kalau nggak salah. Udah nggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada lagi. Itu beruntung banget. Dan kalau yang di luar negeri, Om pernah? Kalau di luar negeri, waktu balap go-kart tahun 90 dengan Gudang Garam, saya balap di Hong Kong. Oke. Waktu itu sirkuitnya belum di Macau, jadi masih di street circuit di Victoria Park di tengah kota. Kalau balap mobil pernah balap di Johor, Pasir Gudang. Dan pernah balap di Sepang. Oke. Iya. Oke. Itu aja sih kalau yang di luar negeri. Ya. Udah banyak sih Om, bukan itu aja sih Om. Udah sampai Hong Kong, sampai segala macam itu sudah jauh ya. Iya. Dari sekian banyak dan sekian lama Om balapan, mobil favorit Om yang mana Om? Oke, itu banyak banget yang bertanya. Kalau saya paling berkesan waktu balap Forza GT3 di Indonesia, itu kan ada balap GT3, itu ada mobilnya Lamborghini, Porsche, dan Ferrari 430. Yang paling berkesan buat saya adalah yang Lamborghini ya, karena Lamborghini itu handlingnya itu enak banget, powernya bagus. Kalau yang lain handlingnya bagus tapi powernya gede tapi handlingnya agak susah. Kalau itu mobil buat saya tuh comfort banget. Oke. Dan kalau mobil touring itu kan mobil supercar ya, saya sih yang paling berkesan yang sekarang saya pakai adalah BMW E36 karena itu menurut saya menyatu banget sama saya. Gitu. Oke.
Kalau saya coba lihat Om Jimmy Lukita ke belakang, kalau yang saya paling pengen penasaran nih, pengen nanya, itu mobil Corolla-nya Toyota. Itu kalau nggak salah, coba Om bisa mungkin diceritain sedikit. Kalau nggak salah nih Om ya, mobil itu kirim langsung dari Jepang ya? Oke, gini saya ceritain ya. Toyota Tim Indonesia waktu itu ada 3 pembalap. Di 2000 cc, itu yang speknya BTCC, yang mobilnya langsung dikirim dari Jepang, itu dikendarai oleh Indra Saksono dan Tommy Santosa. Saya balap yang di kelas 1600. Jadi mereka punya backup dua pembalap. Di kelas 1600 saya sendirian. Itu saya juga sangat berkesan karena 1600 dengan ban slick at that time ya, lap time bisa 1 menit 42. Kencang banget. Nah, saya masih ingat banget, saya dapat juara 1 di kelas divisi 3, itu namanya divisi 3. Juara 2-nya si Prasert, itu Mugen, Thailand. Dia pembalap Thailand. Yang juara 3-nya Dani Stasi Chow, dia udah almarhum. Dia juga pakai Mugen, dia dari Hong Kong. Balap di hari, waktu itu balapnya Sabtu Minggu, di hari besoknya saya juara 1 lagi, juara 2-nya itu Brian Willock. Brian Willock itu pembalap bule, pembalap Inggris, tapi dia domisili di Singapura. Dia pakai Toyota Levin. Jadi mobilnya sama saya, cuma bedanya dia 2 pintu, yang saya yang 4 pintu. Juara 3-nya si Prasert itu yang orang Thailand. Itu saya sepintas ngeliat mobilnya, ngeliat foto-fotonya single bolt ya kalau nggak salah. Betul. Wah, jadi baut rodanya itu rodanya cuma 1. Ringnya 14 atau 15 pakai ring 16 kalau mobil yang saya. Kalau yang 2000 ring 18. Jadi di samping tuh di foto kayak keren banget, mobilnya cepet banget. Iya, saya lihat foto-foto jadulnya tuh. Wah. Ini Om. Terus ada namanya Jimmy Lukita di samping. Wah, legend itu mobilnya. Dan mobil itu saya tambahkan sedikit. Waktu balap di Karawaci dikendarai oleh Fitra Eri. Dia pakai yang itu ya 1600. Dia juara 1. Iya, pakai mobil itu. Garda Auto kalau nggak salah. Betul. Dengan Om Jimmy udah selama ini balapan dan sampai sekarang pun masih balapan? Masih balapan. Target apa Om yang masih belum dan ingin dicapai itu, entah mungkin Om Jimmy pengen balap Dakar kah atau balap apa? Enggak, kalau saya nggak muluk-muluk, saya masih bisa balap aja, saya udah bersyukur. Karena mungkin umur saya udah 58, saya bisa balap, ya artinya kan saya masih diberi kesehatan, bisa fit, bisa ikut balap. Jadi nggak muluk-muluk bisa balap ke yang mana lagi, enggak. Jadi bener-bener bintang tamu yang kita undang nih legenda ya. Jadi udah habis, sudah nggak ada pengen muluk-muluk pengen balap di mana, udah nggak ada. Udah yang penting masih bisa balap, itu menyalurkan hobi, olahraga Om ya jatuhnya. Nah, ini juga saya tambahkan sedikit, mungkin kalau yang nonton bingung kenapa saya pakai baju kayak gini, memang saya hobinya juga jaga stamina. Saya hobi bersepeda. Kebetulan kemarin Demas janjian mau syuting di sini, saya bilang saya bawa sepeda aja deh kemari. Jadi saya hari ini naik sepeda, makanya saya bilang saya nggak bisa bawa baju untuk tukeran. Ya udah pakai baju ini aja gitu. Iya, itu saya juga lupa bilang kenapa Om Jimmy bisa outfitnya seperti ini. Karena Om Jimmy kemarin saya kabarin, Om bisa interview ngobrol-ngobrol gitu. Bisa, di mana di Eduton? Wah kebetulan saya mau sepedaan. Berapa kilo dari rumah saya? Dari rumah sih 25 kilo. 25 kilo. Pulang pergi? Ya 50. 50 kilo. Nggak dinaikin ke taksi kan Om sepeda pas pulang? Jadi enggak. 50 kilo untuk 58 tahun di tengah hari yang panas ini. Ya. Berarti fisiknya masih prima banget untuk Om Jimmy Lukita. Kalau Om bisa selama ini, berarti kan Om punya prinsip di dunia balap. Ya. Apa Om prinsipnya Om di dunia balap? Kalau saya prinsipnya di dunia balap, ya kita harus keep fokus ya. Jadi kalau kita mau balap, kita mesti fokus. Kita harus tahu preparation mobil, bannya, remnya, handlingnya, semua kita harus tahu. Dan kalau perlu, message saya sebagai pembalap, bukan cuma ngerti nyetir, benar-benar harus tahu juga. Walaupun kamu nggak harus jadi mekanik, tapi paling nggak harus cari tahu. Ini kenapa, itu kenapa, jadi tahu. Karena itu adalah kendaraan kamu. Yang kedua, mungkin badan kita juga kita harus jaga, harus fit. Jadi
Kan mobil kan ya 50-50 sama orang, sama drivernya. Jadi intinya itu fokus Om ya? Yep. Harus fokus terus. Dan kalau ini kan teman-teman yang nonton mungkin pada pengen balap Om. Yep. Kepengen balap, mungkin yang nonton juga masih muda atau yang sudah berumur. Pesan-pesannya Om kalau buat teman-teman yang nonton, kalau yang mau balap, bagaimana menurut Om Jimmy? Oke. Pertama, mesti diketahui bahwa di Indonesia untuk menjadi pembalap, mungkin kita harus punya kendaraannya sendiri. Itu satu hal yang nggak mudah. Ya, seperti kita tahu, punya mobil balap juga nggak murah. Yang kedua, ya harus sering berlatih. Karena latihan tuh penting banget, apalagi untuk pembalap baru. Kita aja yang udah senior, kita berdua udah senior, tetap kita harus latihan. Jadi pesan saya itu. Lalu yang ketiga yang paling penting kalau udah jadi pembalap, kita harus tahu kendaraan kita, settingan mobil kita. Jadi ada dua pembalap yang dua-duanya jago nyetir, tapi yang satu bisa kasih feedback ke mekanik atau ke engineeringnya, dia akan lebih kencang. Karena dia bisa tahu nyeting mobilnya lebih bagus lagi. Luar biasa banget. Karena yang Om Jimmy bilang itu saya juga mengamini banget, dimana memang mungkin banyak orang yang bisa nyetir kencang Om. Yep. Tapi ketika udah dihadapkan sama setting, tidak semua orang bisa merasakan mobilnya. Iya. Di situ, dari mana orang itu bisa ngerasain mobil? Mungkin karena dari dia ngerti dulu. Yep. Ini apanya, baru akhirnya semakin lama semakin bisa. Iya, apalagi dengan sekarang ada teknologi data logger segala itu kan bisa dipelajari. Telemetri gitu-gitu Om ya. Betul. Baik. Nah, seru banget ngobrol sama Om Jimmy Lukita, salah satu legenda balap di Indonesia. Balapan juga udah banyak, udah balap macem-macem, enduro yang 15 jam juga sudah, dan kita penasaran, coba lihat yang tadi saya bilang di awal bahwa kita ada sirkuit di belakang ini, sirkuit CVT Indonesia, Ngepodcast, Eduton Arena BSC City. Tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Om Jimmy sudah catatkan waktu terbaiknya dengan menggunakan mobil yang sangat spesial, yang seperti kita kemarin gunakan di episode pertama dengan Fitra Eri, mobil Toyota Avanza. Semuanya di set sama, dan juga untuk pencatatan waktunya kita menggunakan timing digital. Jadi bukan dengan stopwatch, kita meminimalisir kesalahan-kesalahan minim. Jadi bener-bener waktunya sangat detail. Om Jimmy, penasaran? Oh, penasaran banget. Kira-kira Om Jimmy bisa mengalahkan waktu Fitra Eri nggak? Karena baru Fitra Eri doang dan dia sekarang jadi pemegang waktu tercepat. Open aja jujur ya, saya balap kalau lawan Fitra, saya kalah. Waduh. Jadi saya balap Suzuki One Make Race, saya kalah sama dia. Championship-nya saya balap Hyundai Getz One Make Race juga kalah. Saya bilang itu Fitra yang jago. Dan kalau urusan slalom kayak begini mini track, dia tuh jago banget. Nah, jadi makanya penasaran, pengen tahu. Nah, ini buat saya nggak gampang atlet untuk mengakui orang lain untuk lebih hebat gitu. Jadi dari sini udah kelihatan Om Jimmy betapa legendarisnya, betapa humble-nya. Dan Om Jimmy juga udah penasaran. Mari kita saksikan run terbaik dari Om Jimmy Lukita tadi. Wah, nah, dekat nih. Lihat mukanya Om Jimmy sangat serius. 3, 2, 1, go! Gimana Om? Tracknya di set pertama lalu high speed cornernya? Iya, saya suka yang baru ke kiri pertama karena itu kayak di tikungan disentul ya, dari lebar-lebar itu lama-lama tambah mengecil. Oke. Di situ kita butuh buat jangan nafsu supaya mobilnya nggak jadi understeer. Iya. Dan mobil ini memang mobil standar, dia ada traction control sehingga kalau kita nyetirnya nggak rapi, powernya jadi delay, sehingga rugi juga gitu. Kalau mobil balap kan kita bisa all out kan, kalau ini kita harus sabar nyetirnya. Apalagi ini front wheel, understeernya juga banyak. Wah. Keren. Berarti kelihatan banget keseriusan ya Om.
Kenapa serius? Karena sebelumnya Fitra Eri, jadi ya saya selalu kalah sama dia kalau di balap. Nah, tadi udah kita lihat run terbaik dari Om Jimmy Lu kita dengan keseriusannya. Tadi begitu selesai langsung ada Deg-degan ya? ada gitu ya. Iya, Gimana Om? deg-degan. Deg-degan. Karena lawannya nih saya tahu jago. Jago. Tapi Saya tahu dia. nggak beda jauh loh waktunya. Kalau Bisa nggak lebih beda cepat, jauh, bisa lebih berarti lambat. saya udah seneng. Karena Fitra tuh kencang. Oke. Nah, langsung aja. Waktu dari Om Jimmy Lu kita adalah 37 detik, poin 266 second. Jadi hanya terpaut 0,4 detik dari Fitra Eri. Wow. Itu luar Oke dong. biasa loh. Oke. Hanya 0,4 itu dengan timing digital. Jadi Ya, kita ya, ya. margin of error-nya sangat kecil. Ya. Kita langsung tempel Om Jimmy Lu kita saat ini menempati peringkat kedua. Wow. Selamat Om. Thank you. Selamat peringkat kedua karena peserta juga baru 2 Om. Iya. Jadi Semoga masih bisa top 5 lah sampai akhir. ya, Ya. kebetulan kita target episodenya sampai 170 Om. Wow. Jadi kalau top 5 sampai 170 sih. Top 5 ya. Ya. Top, Om. Ya. Oke. Ya, terima kasih Om Jimmy Lu kita sudah hadir hari ini, Sama-sama. sudah ikutan Ya. meramaikan Ya. Saya CVT seneng banget Indonesia. kok. Acaranya seru. Satu nih Om, quotes of the day dari Om Jimmy. Oke. Kalau saya bilang ya pesan saya kalau mau jadi pembalap ya bukan cuma yang tadi saya bilang, bukan cuma jago nyetir, kita harus tahu benar kendaraan kita, tahu settingan mobil, orangnya juga harus jaga stamina. Ya udah, itu jadi perfect. Oke. Terima kasih sudah menonton Ngepodcast episode kedua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Demas Agil, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Bye bye.